Bab 226. Dia adalah penipu di dunia maya. Qinlang meminta pihak rumah duka mendatangkan mobil untuk membawa badan nenek Biyu. Melihat Lin Zhu masih menangis sambil memeluk badan Cucun Sui, maka Qinlang tidak memanggilnya. Dia dan angin bunga salju rembulan bersama-sama pergi ke rumah duka. Setelah badan nenek Biyu sudah menjadi abu, mereka pergi ke atas gunung untuk menaburkan abunya. Mereka berempat menangis lagi. Saat Qinlang membawa mereka berempat kembali ke Linan, langit sudah gelap. Qinlang berkata, "Aku sekarang mau kembali ke sekolah. Kalian mau pergi kemana?" Angin bunga salju rembulan berkata dengan cemas, "Pemimpin, Anda tidak menginginkan kami lagi. Kami adalah pelayan pemimpin. Jadi kami akan mengikuti kemanapun pemimpin pergi." Qinlang terkejut. "Aku tidak perlu kalian melayaniku. Sebenarnya aku tidak mau menjadi pemimpin ini. Cincin ini hanya bisa dipakai oleh pemimpin kalian bukan? Aku akan melepaskannya sekarang juga." Sambil bicara, Qinlang mau melepaskan cincin berwarna hijau yang diberikan oleh Nenek Biyu. Mereka berempat langsung berkata, "Tidak boleh pemimpin. Anda lupa dengan apa yang Anda katakan di depan Nenek Biyu. Nenek Biyu mau Anda memimpin istana. Yao Yue, kalau Anda melepaskan cincin itu, siapa yang menjadi pemimpin? Nenek Biyu baru mati. Anda tidak bisa meninggalkan kami begitu saja." Air mata mereka berempat sudah mulai keluar lagi. "Oh, baik. Baik. Aku akan menjadi pemimpin," ucap Qinlang. "Tapi aku adalah murid. Aku tinggal di asrama sekolah. Kalian tidak mungkin mengikutiku. Kalau aku punya uang, aku bisa memesan beberapa kamar hotel di sekitar sekolah untuk kalian. Tapi sekarang aku bahkan tidak memiliki 100 yuan." Mereka berempat seketika menjadi senang. "Pemimpin, ternyata Anda mengkhawatirkan masalah uang. Anda tidak punya uang. Tapi kami punya. Kalian punya uang. Punya berapa?" tanya Qinlang dengan kaget. Xiao Feng berkata, "Kami sekarang begitu membawa banyak uang. Sekarang hanya tersisa 20 juta yuan lebih. Cukup untuk membeli beberapa rumah di Linan. Kalau pemimpin merasa masih tidak cukup, saya segera menelepon orang dari istana Yao Yue agar mereka mentransfer ratusan juta untuk kami." Qinlang terkejut. Tidak disangka, keempat wanita yang masih belum genap berumur 20 tahun ini bisa memiliki uang sebanyak ini. Istana Yao Yue benar-benar sangat misterius. Kalau ada waktu nanti dia harus menanyakan ini kepada mereka. Qinlang berkata, "Tidak perlu. Tapi sekarang jadi mudah. Aku akan membawa kalian membeli satu rumah di luar Universitas Jiangnan." Mereka berempat berkata, "Kami akan mengikuti perintah pemimpin." Setelah itu Qinlang membawa mereka berempat ke komplek perumahan mewah yang bernama Perumahan Mewah Yuan, di sekitar Universitas Jiangnan. Mereka langsung menuju kantor pemasaran. Orang-orang di dalam kantor pemasaran sudah bersiap-siap pulang. Tapi tiba-tiba mereka Qinlang dengan penampilannya yang jelek ini masuk membawa 4 wanita muda dan cantik. Beberapa staf pemasaran menjadi tidak bersemangat. Mereka sama sekali tidak merasa manusia tengik seperti Qinlang ini dan beberapa wanita yang belum genap berumur 20 tahun mampu membeli rumah di perumahan mewah Yuan. Maka beberapa staf pemasaran ini berpura-pura tidak melihat mereka. Seorang manajer pria langsung menyambut 4 wanita cantik ini dan langsung mengabaikan Qinlang. "Kalian berempat mau beli rumah?" Xiao Feng berkata, "Pemimpin kami mau membelikan kami rumah. Kamu ikuti dia saja." "Pemimpin." Manajer pria terkejut. Kemudian dia melihat Qinlang dengan sinis. "Kalian bilang, dia adalah pemimpin kalian." Manajer pria berdiri di depan Qinlang. Melihatnya dengan tatapan merendahkan. "Bocah, kamu hebat juga. Kamu adalah pemimpin 4 wanita ini." "Pemimpin apa? Astaga!" Keempat wanita itu marah. Mereka benar-benar mau menonjok manajer pria ini. Qinlang sudah menyerap tenaga dalam milik Nenek Biyu dan Cucun Sui. Sekarang dia sudah berbeda dari sebelumnya. Maka gerakan keempat wanita itu bisa terdengar jelas oleh Qinlang. Qinlang mundur selangkah memegang tangan Xiao Feng. Karena tidak diizinkan oleh Qinlang,
Maka mereka berempat mengurungkan niatnya. Xiao Feng berkata dengan marah. Kamu berani mempermainkan pemimpin kami. Manajer pria ini masih tidak tahu kalau dirinya sudah mencari masalah dengan orang yang salah. Dia berkata, kalian sudah ditipu oleh pria ini. Dia pasti mengobrol dengan kalian di dunia maya. Dia bilang kalau dia adalah orang yang sangat kaya. Bisa membelikan kalian rumah. Itu semua bohong. Tujuannya yang sebenarnya adalah mau tidur dengan kalian. Manajer pria melihat Qin Lang dengan sinis. Tuan, yang ku bilang tidak salah bukan? Kamu pasti membawa 4 wanita cantik ini datang melihat rumah. Kamu bilang mau membelikan mereka rumah untuk mendapatkan kepercayaan mereka. Lalu kamu akan membawa mereka berempat ke hotel. Benar tidak? Kamu hebat juga sekali memancing bisa mendapatkan 4 ikan. Apakah aku pernah melapor ke polisi? Manajer pria mengeluarkan ponselnya. Menekan angka 110 sambil menatap Qin Lang. Qin Lang berkata dengan tidak senang. Aku hanya datang untuk membeli rumah. Setelah Qin Lang bicara, beberapa staf pemasaran tertawa terbahak-bahak. Mereka sedang duduk di kursi sambil melihat Qin Lang. Apakah dia mengira membeli rumah itu sama seperti membeli sayur yang murah? Tempat kita ini adalah perumahan kelas atas di Linan. Rumah yang paling murah juga perlu 3 juta. Ya, manusia tengik ini mau bermain dengan wanita. Jadi sengaja datang ke sini untuk sok hebat. Apakah perlu kami memperkenalkan beberapa rumah untukmu? Tuan, kami juga lelah menjadi staf pemasaran. Tolong kamu jangan merepotkan kami lagi ya. Ya, kami sudah mau pulang. Kamu pergi ke perumahan lain saja. Kalau bukan karena perumahan ini jaraknya paling dekat dengan Universitas Jiangnan, Qin Lang benar-benar mau pergi. Dari sini, dia melihat selembar iklan di tembok. Di iklan tersebut terdapat nomor telepon manajer utama. Maka Qin Lang langsung meneleponnya. Halo manajer Zhao. Saya adalah tamu yang mau membeli rumah di perumahan mewah Yuan. Tapi staf pemasaran Anda ini sangat tidak profesional. Manajer pria dan beberapa staf pemasaran langsung menghampiri Qin Lang dan berkata di sekitar ponselnya. Bukan. Manajer Zhao. Pria muda ini yang sengaja datang untuk mencari masalah. Dia tidak mampu membeli rumah di tempat kita ini. Dia datang untuk sok hebat di depan wanita. Qin Lang berkata, saya bukan datang untuk mencari masalah. Silahkan manajer. Zhao dengar dan nilai sendiri. Qin Lang memberikan kartu CCB yang diberikan oleh Xiao Feng tadi kepada manajer pria. Aku mau membeli rumah seharga 15 juta di iklan itu. Langsung bayar lunas. Hati manajer pria sedikit kaget. Tapi kemudian dia kembali menjadi tenang. Dia bicara di depan telepon yang masih tersambung itu. Manajer Zhao. Anda pasti tahu bocah ini berbohong. Anda sekarang bisa melihat penampilan orang ini. Dia terlihat seperti manusia tengik di pinggir jalan. Bagaimana mungkin di dalam kartu ini terdapat uang sebanyak itu? Beberapa staf pemasaran juga membantunya. Benar. Kalau ada beberapa ribu yuan di dalam kartu ini juga sudah hebat. Ya, saya rasa dia ini benar-benar mau terlihat hebat di depan beberapa wanitanya. Kalau di dalam kartu ini tidak ada 15 juta, maka kami akan lapor polisi untuk menangkap bocah ini. Dia sudah membohongi wanita. Ditambah sengaja mencari masalah di tempat ini. Itu sudah cukup membuatnya dipenjara selama beberapa bulan. Qin Lang tertawa sinis. Aku bukan datang untuk mencari masalah. Kalian gesek saja kartunya. Baik. Aku sendiri yang akan menggesek kartunya. Aku mau lihat apakah kamu memiliki 15 juta atau tidak. Setelah bicara, manajer pria menggesek kartunya di meja kerja. Ternyata benar-benar berhasil. Manajer pria tercengang melihat layar komputernya. Dia sama sekali tidak percaya kalau ini semua adalah kenyataan. Melihat manajer pria terdiam di depan layar komputer, beberapa staf pemasaran bertanya, manajer, bagaimana? Apakah tidak ada uangnya? Aku sekarang akan segera lapor polisi agar bocah ini ditangkap. Asteris manajer pria ini sekarang baru tersadar kembali. Dia berjalan ke arah Qin Lang menampar beberapa staf pemasaran ini. Apakah kalian berhak memaki tamu penting ini? Kalian semua sudah tidak mau bekerja di sini lagi. Setelah bicara, manajer pria mengembalikan kartunya kepada Qin Lang. Maaf, tadi saya salah. Saya meminta maaf.
Saya harap Anda bisa memaafkan saya. Beberapa staf pemasaran terkejut mendengarnya. Manajer pria ini barusan bilang, manusia tengik ini sudah membayar 15 juta. Bagaimana mungkin? Qin Lang berkata kepada manajer pria. Kalau mau bicara, lebih baik dibicarakan langsung dengan atasanmu saja. Setelah bicara, Qin Lang memberikan ponselnya kepada manajer pria. Manajer Zhao berkata, ada apa? Tamu penting ini sudah membayarnya. Suara manajer pria ini gemetar. Ya, 15 juta sudah dibayar semuanya. Manajer Zhao memarahinya. Dasar kalian tidak berguna. Berani-beraninya kalian memaki tamu penting ini. Besok kalian tidak perlu datang bekerja lagi. Tempat ini tidak memerlukan kalian lagi. Dengan panik manajer pria berkata, Manajer Zhao, tolong kasih saya satu kesempatan lagi. Saya janji tidak akan melakukan kesalahan apapun lagi. Tolong, maafkan saya kali ini saja. Mendengar bosnya akan memecat mereka. Beberapa staf pemasaran ini juga ketakutan. Manajer Zhao, tolong pertahankan saya. Saya mohon. Manajer Zhao, saya salah. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Manajer Zhao marah besar. Dasar bodoh, apakah kalian perlu meminta maaf padaku? Cepat minta maaf pada tamu penting ini. Manajer pria dan beberapa staf pemasaran mengelilingi Qin Lang dan membungkukkan badannya tiada henti. Tuan, saya salah. Saya tidak sepantasnya bilang Anda tidak punya uang. Saya juga salah. Anda tidak membohongi 4 wanita ini. Orang kaya seperti Anda sudah wajar memiliki 4 pacar. Tuan, tolong maafkan saya. Saya rela pergi ke rumah Anda di hari Minggu untuk meminta permohonan. Anda bebas melakukan apa saja terhadap saya. Qin Lang berkata pada manajer Zhao. Manajer Zhao, aku malam ini mau tinggal di rumahnya. Dan juga aku melihat beberapa orang di kantor pemasaran ini tidak memiliki etika yang baik. Di kemudian hari kalau ada tamu sepertiku ini mungkin akan mendapatkan perlakuan yang sama seperti tadi. Manajer Zhao berkata, bisa. Saya akan mengerahkan orang untuk mengatur semuanya. Anda tenang saja. Saya tidak akan mempertahankan mereka di tempat saya lagi. Qin Lang mematikan teleponnya. Kemudian telepon manajer pria berbunyi. Dengan tangan yang gemetar manajer pria mengangkatnya. Terdengar suara manajer Zhao yang marah besar. Sekarang aku sudah memutuskan. Kamu dan beberapa staf pemasaran itu besok tidak perlu datang lagi. Setelah bicara, manajer Zhao langsung mematikan teleponnya. Manajer pria dan beberapa staf pemasaran merasa hidupnya sudah hancur. Mereka mendapatkan gaji yang lumayan tinggi di perumahan mewah Yuan. Pekerjaan ini juga merupakan modal mereka untuk pamer di luar sana. Tapi kalau mereka dipecat, mereka akan sulit menemukan pekerjaan sebaik ini lagi. Tapi sekarang semuanya menghilang seketika. Manajer pria dan beberapa staf pemasaran ini mulai menyalahkan satu sama lain. Ada tamu penting datang tapi kalian semua masih duduk diam di kursi kalian. Semua. Kalian ini sudah membuat karirku hancur tahu tidak? Bukannya kamu dulu yang bilang tamu penting ini adalah penipu. Kamu sebagai pemimpin yang terlebih dahulu mencurigai tamu. Tapi masih tidak mau bertanggung jawab. Malah menyalahkan kami. Kamu pria atau bukan? Sun Xiaohui. Kamu benar-benar tidak punya otak. Kamu masih bilang mau melapor polisi agar tamu penting ini ditangkap. Kalau polisi yang datang lebih merepotkan, mungkin kita yang akan dipenjara. Zhang San yang memaki tamu penting ini terlebih dahulu. Dia itu pembawa sial. Bab 227. Kami adalah pelayan Anda. Malam ini, Qin Lang dan angin bunga, salju rembulan, sudah bisa tinggal di rumah yang baru dibelinya. Qin Lang memesan makanan seharga 200 yuan dari luar. Mereka berlima memakannya bersama-sama. Qin Lang bertanya, nama kalian berempat siapa? Sambil melihat 3 wanita lainnya, Xiao Feng memperkenalkannya kepada Qin Lang. Kami berempat biasa dipanggil angin bunga salju rembulan. Nama saya Xiao Feng. Ini Xiao Hua, Xiao Sui dan Xiao Yue. Saat Nenek Biyu masih hidup, kami selalu melayaninya di sampingnya. Qin Lang menganggukkan kepalanya. Ya, kalau begitu aku panggil kalian Xiao Feng, Xiao Hua, Xiao Sui dan Xiao Yue. Jadi rasanya lebih akrab.
Dan juga, lain kali kalian, jangan memanggilku pemimpin. Namaku Qin Lang. Kalian bisa langsung panggil namaku saja. Xiao Feng menggelengkan kepalanya. Bagaimana bisa? Pemimpin, Anda adalah kepala di istana Yao Yue. Bawahan Anda ada ratusan orang. Kami hanyalah pelayan Anda. Yang kecil. Bagaimana mungkin kami berani langsung memanggil nama Anda? Qin Lang tertawa. Tidak apa-apa. Orang lain juga memanggilku Qin Lang. Kalian. Bukannya bilang aku adalah pemimpin kalian. Kalian berani melawan kata-kata pemimpin kalian. Xiao Feng berkata. Bukan. Tapi ini tidak sesuai dengan aturan. Saya tidak bisa memanggilnya. Xiao Hua, Xiao Sui dan Xiao Yue juga berkata. Saya juga tidak bisa memanggilnya. Setelah berpikir beberapa detik, Qin Lang berkata, begini saja. Kalian panggil aku Tuan Muda Qin saja. Panggilan ini terdengar sangat bagus. Aku sangat menyukainya. Bagaimana dengan kalian? Mereka berempat saling melihat satu sama lain. Merasa panggilan ini sangat bagus. Maka mereka menganggukkan kepalanya. Baik pemimpin. Mulai sekarang kami akan memanggil Anda Tuan Muda Qin. Baik, Qin Lang tertawa. Oh ya, Istana Yao Yue ini sebenarnya organisasi seperti apa? Kenapa aku tidak pernah mendengarnya? Xiao Feng berkata. Istana Yao Yue bukan organisasi, tapi afiliasi yang didirikan oleh Nenek Biu. Di dalam afiliasi ini ada banyak wanita yang kesulitan. Kami berempat adalah bayi yang diselamatkan oleh Nenek Biu saat Nenek Biu mendirikan Istana Yao Yue. Bisa dibilang kami adalah pengikut paling pertama yang 9 masuk ke afiliasi ini. Jadi kami bisa melayani Nenek Biu di Istana Yao Yue. Nenek Biu juga mengajari kami sedikit teknik bela diri. Qin Lang terkejut. Apa? Di dalam Istana Yao Yue semuanya wanita? Xiao Feng berkata. Ya, kenapa? Pemimpin tidak menyukainya. Nenek Biu juga membuat aturan. Kalau ada wanita yang menyukai pria lain, maka bisa pergi. Tapi mereka bukan lagi orang dari Istana Yao Yue. Qin Lang menenangkan dirinya sedikit. Lalu apakah kehidupan kalian di Istana Yao Yue sangat tidak bahagia? Mereka berempat menggelengkan kepalanya. Xiao Feng berkata tidak. Istana Yao Yue berada di dalam Gunung Tian. Lingkungan di sana sangat indah. Di sana kami bisa bermain-main di mata air. Bisa memetik bunga untuk dijadikan obat. Bermain layangan. Bermain piano. Menyanyi. Memasak. Juga bisa melatih teknik bela diri yang diajarkan oleh Nenek Biu. Kami sudah seperti satu keluarga. Sama sekali tidak membosankan. Qin Lang tersenyum. Oh ya, bagaimana cara kalian menghasilkan uang? Xiao Feng tertawa. Istana Yao Yue perlu membangun rumah, membeli nasi, membeli baju. Kami tetap memerlukan uang. Cara kami menghasilkan uang sangat mudah. Asal kami menerima beberapa misi dari orang kaya untuk membunuh beberapa orang, maka orang kaya tersebut akan mentransfer uangnya ke rekening kami. Nenek Biu tidak akan pernah menanyakan masalah keuangan. Kami berempat yang bertanggung jawab atas masalah keuangan. Sekarang di rekening Istana Yao Yue, ada uang sebanyak hampir 4 miliar. Cukup untuk menghidupi ratusan orang di Istana Yao Yue. Qin Lang menganggukkan kepalanya. Aku masih ada urusan pribadiku sendiri. Jadi, tidak bisa mengurus Istana Yao Yue. Kurasa, lebih baik kalian berempat kembali ke Istana Yao Yue untuk mengurus yang perlu diurus. Mereka berempat menggelengkan kepalanya. Xiao Feng berkata, Tuan Muda Qin, Istana Yao Yue biasanya tidak akan ada urusan apa-apa. Kami berempat adalah pelayan Anda. Jadi kami seharusnya berada di samping Anda. Oh, baiklah, ucap Qin Lang setelah selesai makan. Qin Lang awalnya mau membuang sampah. Tapi Xiao Xue yang membantu Qin Lang membuangnya. Melihat sudah jam 11 lewat, Qin Lang mengucapkan selamat malam kepada mereka berempat. Lalu dia pergi ke kamar mandi untuk mandi. Tapi dia tidak menyangka Xiao Feng dan Xiao Hua mengikutinya dari belakang. Qin Lang terkejut. Kalian mandi di sini saja. Aku mandi di kamar mandi lantai 2. Xiao Feng berdiri di depan Qin Lang. Sambil tersenyum dia berkata, Tuan Muda Qin, hari ini Anda pasti sudah lelah. Silahkan Anda berbaring di atas ranjang. Kami berempat akan memijat Anda.
Tidak perlu. Tidak perlu. Kalian cepat tidur saja. Ucap Qin Lang sambil melambaikan tangannya. Tuan Muda Qin. Anda barusan bilang selain mandi, Anda akan bergantung pada kami. Anda hari ini sudah melakukan banyak hal. Badan Anda pasti sangat lelah. Kalau Anda tidak membiarkan kami memijat Anda. Kami sebagai pelayan Anda bagaimana mungkin bisa tidur? Ucap Xiao Feng, Xiao Hua, Xiao Sui dan Xiao Yu melihat Qin Lang dengan serius. Kalau Tuan Muda Qin tidak bisa beristirahat dengan baik, kami juga lebih tidak bisa beristirahat dengan baik. Biarkan kami memijat Anda. Kalian berdua. Begini saja. Selain mandi, aku akan bergantung pada kalian. Xiao Feng dan Xiao Hua tersenyum. Baik. Terima kasih Tuan Muda Qin. Qin Lang masuk ke kamar mandi. Setelah selesai mandi dan mengenakan baju, dia baru keluar. Xiao Feng dan Xiao Hua membawa Qin Lang ke satu kamar. Qin Lang melihat Xiao Xue dan Xiao Yue sudah merapikan kamarnya dengan sangat bersih. Dua wanita itu berdiri di dalam kamar sambil tersenyum melihat Qin Lang. Terima kasih kalian sudah membersihkannya. Qin Lang masuk ke dalam kamar mereka berempat berkata, sudah sepatutnya. Kalian sudah boleh beristirahat. Ucap Qin Lang terhadap mereka berempat. Xiao Feng berdiri di depan Qin Lang. Sambil tersenyum dia berkata, Tuan Muda Qin, hari ini Anda pasti sudah lelah. Silakan Anda berbaring di atas ranjang. Kami berempat akan memijat Anda. Tidak perlu. Tidak perlu. Kalian cepat tidur saja. Ucap Qin Lang sambil melambaikan tangannya. Tuan Muda Qin, Anda barusan bilang selain mandi, Anda akan bergantung pada kami. Anda hari ini sudah melakukan banyak hal. Badan Anda pasti sangat lelah. Kalau Anda tidak membiarkan kami memijat Anda, kami sebagai pelayan Anda bagaimana mungkin bisa tidur? Ucap Xiao Feng, Xiao Hua, Xiao Sui dan Xiao Yu melihat Qin Lang dengan serius. Kalau Tuan Muda Qin tidak bisa beristirahat dengan baik, kami juga lebih tidak bisa beristirahat dengan baik. Biarkan kami memijat Anda. Dulu kalau Nenek Biyu lelah juga kami yang pijat. Dia sangat menyukainya. Melihat empat wanita ini bersikeras, maka Qin Lang mau tidak mau berkata, baiklah, silahkan kalian berempat memijatku. Baik. Keempat wanita ini sangat senang. Qin Lang mengikuti permintaan mereka. Melepas baju. Tengkurap di atas ranjang. Keempat wanita ini berdiri di empat sudut yang berbeda memijat Qin Lang. Qin Lang merasakan ada beberapa tangan yang lembut menekan badannya. Terkadang lembut, terkadang keras, terkadang dielus, terkadang dicubit. Mereka berempat bertanya, Tuan Muda Qin, tenaganya bagaimana? Tidak sakit kan? Otot Anda di sini lumayan keras. Saya akan memijatnya lebih lama. Qin Lang melihat mereka berempat yang sedang fokus memijat badannya. Tampang mereka yang sangat serius ini benar-benar sangat imut. Mereka berempat memijat Qin Lang selama setengah jam. Qin Lang merasa badannya sangat rileks dan nyaman. Qin Lang melihat dahi keempat wanita ini berkeringat. Tatapannya juga terlihat sangat puas dan senang. Qin Lang berkata, terima kasih. Sekarang sudah malam. Kalian boleh istirahat. Mereka berempat tersenyum. Baik. Silahkan Tuan Muda Qin beristirahat dengan baik. Kami berempat pergi dulu. Kalau perlu sesuatu silahkan panggil kami. Setelah bicara, mereka berempat keluar dari kamar Qin Lang. Pagi keesokan harinya, Xiao Feng dan yang lainnya sudah menyiapkan sarapan untuk Qin Lang. Qin Lang berkata kepada mereka berempat, aku adalah seorang murid. Akan aneh kalau kalian berempat mengikutiku ke kelas. Jadi kalau tidak ada apa-apa, kalian tidak perlu mengikutiku. Kalian bisa tetap tinggal di rumah ini. Atau jalan-jalan sendiri di luar. Setelah aku pulang ke rumah, kalian baru melayaniku lagi. Mereka berempat menganggukkan kepalanya. Baik, Tuan Muda Qin. Setelah selesai makan, Qin Lang pergi ke Universitas Jiangnan. Jam 10 pagi setelah selesai kelas, Qin Lang mau pergi ke kelas Longling untuk bertemu dengannya dan menjelaskan semua tentang kejadian di Hotel Tianxing hari itu. Tapi Qin Lang tidak melihat Longling di kelasnya. Qin Lang berpikir di dalam hati. Sebentar lagi tanggal 15 September Long Yan mau menikah. Longling sebagai kakaknya mungkin sedang membantu adiknya merencanakan pernikahannya. Di saat Qin Lang mau meninggalkan kelas Longling,
Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Fu Yu yang meneleponnya. Qin Lang langsung mengangkatnya. Halo, Qin Lang. Beberapa hari ini kamu tidak terlihat. Kamu sedang apa saja? Hari ini ada acara penutupan Asia Ngames. Bagaimana kalau kamu menemaniku? Setelah itu aku akan mentraktirmu makan. Baik. Malam ini aku akan pergi mencarimu. Ucap Qin Lang. Beberapa hari ini dia tidak bertemu dengan Fu Yu. Dia benar-benar sedikit merindukannya. Setelah selesai kelas sore, Qin Lang menelepon Xiao Feng, meminta mereka berempat datang ke pintu Universitas Jiangnan. Qin Lang berpikir di dalam hatinya, mengajak mereka berempat melihat acara penutupan sepertinya adalah ide yang bagus. Dengan cepat mereka berempat datang ke pintu sekolah. Mereka sangat senang ketika melihat Qin Lang. Qin Lang berkata, aku mau mengajak kalian ke acara penutupan Asian Games. Setelah itu kita makan bersama. Ayo jalan. Temanku sudah menunggu di lapangan. Setelah bicara, Qin Lang menaiki 2 taksi menuju Olympic Sports Center. Qin Lang dan yang lainnya sudah sampai di lapangan. Di alun-alun Qin Lang melihat sekelilingnya. Tapi dia tidak menemukan mobil makanan milik Lin Zhu. Sepertinya dia masih sedih atas kematian Chu Chun Sui. Qin Lang menelepon Fu Yu. Tidak lama kemudian Fu Yu datang menghampiri Qin Lang. Qin Lang sangat bingung ketika melihat 4 wanita cantik di samping Qin Lang. Qin Lang memperkenalkan mereka berempat kepada Fu Yu. Qin Lang hanya bilang mereka berempat adalah temannya. Fu Yu berkata, terakhir kali karena kami sudah membantu sutradara menyelesaikan masalah yang besar. Maka dia memberikanku beberapa tiket acara penutupan ini. Kalian masuk saja. Aku masih harus melayani penonton di pintu keluar. Fu Yu membawa Qin Lang dan yang lainnya menuju ke dalam lapangan. Saat sampai di pintu masuk, ada seorang wanita cantik mengenakan baju biru dan putih yang kebetulan juga berjalan ke arah pintu masuk. Dia adalah Tianxing. Tianxing berhenti melangkah setelah melihat Qin Lang dan Fu Yu. Setelah Qin Lang melihatnya, dia langsung gemetar, lalu berjalan ke pintu masuk lainnya. Terakhir kali di ruang istirahat, dia sudah diberi pelajaran oleh Qin Lang. Ini membuat bayang-bayang yang sangat besar di dalam hatinya. Jadi ketika melihat Qin Lang dan Fu Yu, reaksi pertamanya adalah menghindar. Qin Lang menghela nafasnya, membawa mereka berempat masuk ke dalam lapangan. Duduk di tempat duduk mereka masing-masing. Acara penutupan dimulai jam 8. Setelah berbagai pertunjukan yang menakjubkan dan api Asian Games padam, perlahan-lahan, acara penutupan ini juga sudah selesai. Pekerjaan Fu Yu juga sudah selesai. Dia merasa sangat rileks. Dia mulai berfoto-foto dengan para petugas. Ada 3 pria asing yang berdiri tidak jauh darinya melihat Fu Yu dengan tatapan yang jahat. Dengan bahasa Inggris mereka berkata, badan wanita ini bagus juga. Mukanya juga sangat cantik. Aku sangat menyukainya. Ya, dia terlihat baru berumur 20 tahun. Badannya pasti sangat lembut. Kita sebentar lagi akan pergi meninggalkan Tiongkok. Kita seharusnya mengakhiri perjalanan kita di Tiongkok ini dengan sempurna. Setelah itu, mereka bertiga berjalan ke arah Fu Yu. Bab 228. 3 pria asing yang sombong. Setelah Fu Yu dan beberapa rekan kerjanya selesai berfoto, dia mau pergi mencari Qin Lang dan yang lainnya. Dia berpapasan dengan 3 pria asing. Fu Yu sedikit takut. 3 pria asing ini memiliki tinggi badan 185 cm lebih. Badannya besar, mukanya berjenggot, walaupun mengenakan jaket. Tapi otot dadanya yang kekar itu tetap terlihat dengan mudah. Halo, apakah aku boleh berfoto denganmu? Ucap seorang pria asing dengan bahasa Inggris. Tentu saja boleh, jawab Fu Yu dengan bahasa Inggris. Bagus kalau begitu. Setelah bicara, 3 pria asing berjalan ke samping Fu Yu. 2 orang di antara mereka merangkul bahu Fu Yu. Fu Yu sebenarnya ingin menolaknya, tapi dia tetap tidak bicara apa. Apa setelah selesai berfoto, 3 pria asing berkata, terima kasih, wanita cantik. Sama-sama. Fu Yu menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Setelah itu dia mau pergi. Wanita cantik, jangan pergi dulu. Apakah kamu menemani kami berfoto di halaman bunga di alun-alun? Kami benar-benar menyukaimu, ucap seorang pria asing sambil tersenyum. Oh, baiklah.
Ucap Fuyu. Orang ini sudah mengajaknya dengan sangat antusias. Fuyu juga tidak enak menolaknya. Setelah itu, Fuyu dan 3 pria asing ini berjalan keluar lapangan Qinlang yang berada di kursi. Penonton kebingungan melihat Fuyu keluar bersama 3 pria asing. Dia berkata kepada keempat wanita di sampingnya, "Ayo kita keluar." Ada banyak orang di alun-alun. Mereka sedang berfoto dan mengucapkan salam perpisahan. Fuyu dan 3 pria asing pergi ke ujung alun-alun. Di sini orangnya lebih sedikit. "Bagaimana kalau berfoto di sini?" tanya Fuyu. 3 pria asing ini sudah sangat tidak sabar. Sekarang mata mereka terlihat penuh dengan gairah. Melihat tatapan mereka bertiga, Fuyu langsung menyadari sesuatu. Tiba-tiba ada seseorang yang menggenggam lengan dan menutup mulut. "Fuyu, Nona, kamu cantik sekali. Ikut kami. Pergi ke hotel. Kami bertiga pasti akan membuatmu puas." 2 pria asing lainnya juga berkata, "Kamu kali ini langsung mendapatkan." 3 pria asing sekaligus. "Kamu sudah. Untung. Kalian para wanita di Tiongkok bukannya merasa orang asing seperti kami adalah orang yang paling hebat. Aku sudah tidak sabar. Malam ini aku tidak mau memakai kondom. Aku mau kamu melahirkan anak untukku. Nanti kalau sudah pulang aku akan segera menceraikan istriku. Kami memang menyukai hal-hal yang seru seperti ini." "Baiklah. Di sana ada taksi. Sayang. Kita sekarang mau membawamu ke hotel. Agar kamu memiliki malam yang tidak terlupakan seumur hidup." Setelah itu dia menggendong Fuyu ke arah taksi tersebut sambil menutup mulutnya. 2 orang lainnya sengaja menghalangi mereka berdua dengan badannya agar tidak terlihat oleh orang lain. Fuyu sangat ketakutan. Dia mengeluarkan seluruh tenaganya untuk menggigit tangan pria ini. Pria ini berteriak kesakitan. Di saat yang bersamaan Fuyu juga berteriak dengan keras, "Tolong aku! Tolong aku!" Mereka mau. Pria asing itu terkejut. Langsung menutup mulut Fuyu lagi. Mendengar suara teriakan Fuyu, orang di sekitarnya datang mengelilingi mereka. Mereka terkejut melihat ada seorang wanita yang mulutnya ditutup oleh 3 pria asing. "Kalian mau apa? Kenapa mulutnya ditutup?" Lepaskan dia. Kalian mau apa?" 3 pria asing ini sudah dikepung. Tapi mereka tidak mau menyerah begitu saja. Seorang pria asing berkata dengan bahasa Inggris, "Dia adalah pacarku. Kalian tidak berhak ikut campur." Orang yang bisa berbahasa Inggris di antara mereka sudah menerjemahkannya untuk yang lain. Semuanya sama sekali tidak percaya dengan kata-kata pria asing ini. Bagaimana mungkin seorang pria memperlakukan pacarnya sekasar ini? Ada orang yang berkata, "Bohong. Lepaskan dia. Kami mau mendengar dia berbicara." Pria asing berkata, "Aku tidak mau. Kalian bisa apa? Kami sudah mau pergi. Jangan halangi jalan kami." Ada seorang wanita di antara mereka memegang ponsel sambil menunjuk 3 pria asing. "Aku mengenali mereka. Mereka adalah atlet tinju dari negara Serbia. Ini Facebook mereka. Mereka sering menulis keburukan Tiongkok di Facebook mereka." Ada banyak orang berkata, "3 pria asing ini bilang apa?" Sambil melihat ponselnya. Wanita itu berkata, "Tanggal 18 mereka bilang. Semua orang di Tiongkok pendek. Mereka datang ke Tiongkok sama seperti datang ke negara kerdil. Tanggal 22 mereka bilang. Mereka berjalan-jalan di distrik lampu merah di Tiongkok. Semua wanita di distrik lampu merah mau tidur dengan mereka dengan gratis. Wanita di Tiongkok adalah wanita paling murahan di dunia. Tanggal 28 mereka bilang. Jalanan di Tiongkok penuh dengan sampah. Tiongkok adalah negara terkotor di dunia. Semua orang Tiongkok adalah orang yang hina. Tanggal 4 Oktober mereka bilang. Orang Tiongkok menggoreng cakwe dengan minyak tanah. Semua orang di Tiongkok seperti orang gila. Hari ini mereka bilang. Semua pria di Tiongkok impotensi. Sebelum meninggalkan Tiongkok, mereka mau membantu para pria di Tiongkok untuk memuaskan para wanita mereka. Setelah wanita itu selesai bicara, semua orang di sekitarnya marah besar. "Apa? 3 pria sampah ini berani memaki negara kita seperti ini? Mereka itu siapa? Negara Serbia hanyalah negara yang kecil. Tapi mereka masih berani meremehkan negara kita. 3 pria sampah ini. Kita sudah menyambut mereka datang ke Tiongkok untuk bertanding.
Tapi mereka memaki kita di belakang. Kenapa masih ada orang menjijikkan seperti ini di dunia? Ada seorang pria berumur 30-an tahun, yang sudah tidak sabar. Dia berlari ke depan. Pria asing dan menunjuk mereka. Pria asing. Sampah. Kalian masih berani seenaknya di negara kami. Aku akan memberitahu kalian. Apa itu aturan? Setelah bicara, dia mau menonjok salah satu dari mereka. Tapi badannya tidak setinggi pria asing ini. Apalagi mereka bertiga adalah atlet tinju profesional. Jadi tonjokannya itu ditahan dengan mudah oleh pria asing. Setelah itu pria asing menonjok pipi kanan pria ini. Pria ini langsung terjatuh. Orang lain langsung membantu pria itu berdiri. Sekarang semua orang sudah tahu pria asing ini adalah petinju yang hebat. Sementara mereka semua hanyalah orang biasa. Jadi mereka juga tidak berani berbuat apa-apa. Hanya mengepung tiga pria asing ini tidak membiarkan mereka pergi. Tiga babi berkulit putih ini cepat atau lambat akan kena karma. Lihat bulu di kulit mereka. Mereka itu monster yang masih belum berevolusi sempurna. Pria asing ini semakin angkuh. Dia menunjuk semua orang. Memaki mereka dengan bahasa Inggris. Dasar sekumpulan pengecut. Kalau berani coba pukul kami. Siapa yang berani menghalangi kami lagi? Kami akan menghabisinya. Kalian orang Tiongkok bukan apa-apa dibandingkan dengan kami. Tiga pria asing ini tidak mau membuang-buang waktu di sini lagi. Mereka mau cepat-cepat membawa Fuyu ke hotel untuk bermain-main dengannya. Mereka menyeret Fuyu di alun-alun. Semuanya awas. Kalian semua beri kami jalan. Semua orang mengikuti tiga pria asing ini. Mereka benar-benar mau menghabisi tiga orang ini. Tapi mereka juga takut karena tiga orang ini adalah atlet tinju. Tuan Muda Qin, di sini ada apa? Xiao Feng dan yang lainnya masuk ke dalam. Kerumunan orang Qinlang melihat seorang pria asing sedang menyeret dan menutup mulut Fuyu. Fuyu terlihat sangat ketakutan. Maka Qinlang langsung melompat ke depan pria asing itu. Memukul tangannya. Pria asing itu kesakitan dan melepaskan tangannya. Qinlang langsung memeluk Fuyu. Fuyu, kamu kenapa? Qinlang melepaskan Fuyu. Bertanya sambil memegang bahunya. Fuyu memeluk Qinlang dan menangis. Qinlang, untung saja kamu datang. Tadi aku benar-benar ketakutan. Mereka bertiga adalah bajingan. Melihat wanitanya berada di tangan Qinlang. Tiga pria asing langsung marah dengan bahasa Inggris. Bocah, cepat kembalikan wanita itu. Setelah bicara, tiga pria asing berjalan ke arah Qinlang. Fuyu yang ketakutan mendorong Qinlang ke belakang. Mereka ke sini. Di saat Qinlang mau melawan mereka, tiba-tiba ada 4 orang yang muncul di depan Qinlang. Mereka adalah angin bunga salju rembulan. Xiao Feng berkata, apakah kalian bertiga pantas menyentuh Tuan Muda Qin? Tiga pria asing terkejut dan mundur satu langkah. Setelah melihat jelas yang berdiri di depan mereka adalah 4 gadis yang cantik. Tiga pria asing tersenyum jahat. 4 wanita ini tidak kalah cantik dari wanita yang tadi. Kalian sendiri yang datang mencari kami. Malam ini kami bertiga akan membuat kalian puas di hotel. Dengan panik Fuyu berkata kepada Qinlang, Qinlang, cepat suruh temanmu ke sini. Tiga pria asing itu adalah atlet tinju. Mereka berempat pasti akan terluka, Qinlang berteriak dengan khawatir. Xiao Feng, kalian mundur. Xiao Feng tersenyum melihat Qinlang. Tuan Muda Qin tenang saja. Anda tidak perlu melawan tiga sampah ini. Cukup kami berempat yang melawannya. Mengingat kemarin mereka berempat mampu membuat 2 petugas pingsan dengan 1 pukulan. Qinlang juga sedikit tenang. Jangan sampai mereka mati. Baik, setelah mereka berempat menjawab, mereka langsung menyerang tiga pria asing. Orang di sekitarnya langsung mundur. Beberapa meter karena takut terluka. Mereka juga sangat khawatir terhadap 4 wanita ini. Ada beberapa pria yang sudah memutuskan. Kalau 4 wanita ini berada dalam bahaya, maka mereka akan maju. Melawan 3 pria asing ini. Melihat 4 wanita ini berlari ke arah dirinya. 3 pria asing ini sama sekali tidak peduli. Mereka merasa 4 wanita ini bukanlah lawannya. Mereka bertiga malah membuka lengannya menyambut 4 wanita ini. Mereka bertiga berpikir di dalam hatinya. Kesini sayang. Cepat masuk ke dalam pelukanku. Agar aku bisa mencium kalian. Dalam sekejap keempat wanita ini sudah sampai di depan 3 pria asing.
Tanpa banyak bicara mereka berempat langsung menyerang tiga pria asing. Walaupun mereka hanyalah gadis berumur 18-19 tahun. Tapi sejak lahir mereka sudah mendapatkan arahan dari nenek biyu. Kemampuan mereka juga tidak bisa diremehkan. Tiga pria asing ini masing-masing ditonjok satu kali oleh keempat wanita ini. Mereka bertiga mundur satu langkah. Bagian yang ditonjok terasa sangat sakit. Jauh lebih sakit jika dibandingkan dengan ditonjok oleh seorang pria. Sekarang tiga pria asing ini baru mengerti kalau empat wanita ini bukanlah orang biasa. Maka mereka mulai serius menghadapi mereka berempat. Semua orang di sekitarnya terkejut melihat tiga pria asing ini yang sudah mulai serius. Otot-otot di lengannya membesar seperti gunung. Angin bunga salju rembulan. Sama sekali tidak menganggap tiga pria asing ini hebat. Kemampuan mereka berempat jauh lebih tinggi daripada tiga pria asing ini. Jadi, mereka sama sekali tidak takut. Xiao Feng melompat ke samping salah satu pria asing dalam sekejap. Dia memukul pinggang pria asing ini. Pria asing berteriak dan terjatuh. Xiao Hua menendang dada pria asing lainnya dengan jurus Dewi Turun Kahyangan. Pria asing merasa dadanya sangat sesak dan terjatuh. Xiao Sui dan Xiao Yue bersama-sama menyerang pria asing yang terakhir. Pria asing ini menonjok mereka berdua berkali-kali. Tapi tonjokannya berhasil dihindari oleh mereka berdua dengan mudah. Pria sampah kurang ajar, teriak Xiao Yue. Kemudian Xiao Sui dan Xiao Yu menampar kedua pipi pria asing ini sebanyak belasan kali. Pria asing ini pusing tujuh keliling. Dia melihat ada seorang wanita cantik berada di depan badannya. Menendang lututnya. Pria asing kehilangan keseimbangan. Jatuh berlutut di jalanan. Tidak sampai 2 menit. Tiga pria asing berbadan besar ini sudah terjatuh.